Nah ini yang jarang dibahas ini. Daun ini? Ya, daun itu ambil yang agak panjang. Nih, Ya. segini? Cukup? Ya. Ini kita babar tuntas ya teman-teman ya. Tuntas. Nah. Jadi ini yang suka-suka ini dijadikan hal dasar juga untuk membawa sebuah bilah pusaka yang baik, Bang. Nih teman-teman yang kita lihatin ya. Nih teman-teman ya. Tuh. Diukur dari sini, lalu kemudian dipaskan di tengah. Nah ini paling dicari sebenarnya, Bang. Oh gitu. Saya nggak pernah review yang begini. Oh nih, jadi ini pertama kalinya saya review. ini teknik tradisional untuk mengukur ya? Iya, untuk mengukur dan menentukan Nama pusaka? pusakanya. Wah. Kadang juga ada orang yang mengambil dasar ukuran seperti ini untuk cocok tidaknya di bawah. Iya, benar. Iya. Soalnya kan mungkin yang di era modern ini udah jarang yang menggunakan ini, Deng ya, gitu. Jadi udah punya, Karena dibawa disembunyi, aja, Bang. gitu ya. Disembunyi, dirahasiakan, Bang. Oh gitu. Ukuran-ukuran itu dirahasiakan karena memang ada ukuran yang baik dan tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu untuk kita semua. Salam Tosan Aji Nusantara bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara. Nah hari ini Kang Yuda Niskala Nusantara akan membahas mengenai salah satu pusaka dari suatu daerah. Terutama ini kita membahas mengenai pusaka daerah Sulawesi. Yang dimana saya pribadi mengapa ingin membahas pusaka mengenai pusaka Sulawesi dan berbagai macam bentuknya dan dapurannya, bahkan pamornya, karena saya sangat minim literasi terutama untuk pusaka-pusaka Sulawesi. Maka dari itu saya telah bersama salah satu, bisa dibilang ini senior saya. Beliau ini ya sering datang ke beberapa pameran, sering bertemu bahkan di luar Sulawesi ya, itu ya. Karena beliau sering ke daerah-daerah Jawa juga gitu, yaitu Daeng Andi Tenri Pulau Jiwa. Luar biasa. Assalamualaikum Daeng. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya Daeng? Alhamdulillah baik, Baik. sangat baik dan luar biasa sekali. Wah, luar biasa. Sebuah kehormatan saya bisa bersama-sama Kang Yuda dari Niskala Nusantara. Ini sebuah kehormatan yang sangat tak terhingga, bisa kita bersama-sama membabar seluruh pusaka yang ada di Nusantara, khususnya pusaka-pusaka yang ada di Sulawesi. Kebahagiaan tak terhingga lah istilahnya, karena ya kami butuh dikenal juga. Benar. Bukan hanya dikenang, tapi kami butuh dikenal. Nah, ya. Makanya dari saya pribadi ya Daeng ya, karena rasa ingin tahu saya itu tinggi sekali mengenai pusaka-pusaka seluruh Nusantara terutama ya, dan ini salah satunya Sulawesi. Dan memang saya pribadi pun banyak bisa dibilang ya mencari literasi pusaka Sulawesi atau nama dapur, nama pamor itu sangat sulit sekali. Betul. Ya mungkin belum ada catatan seperti pusaka Jawa ya. Betul. Pusaka Jawa kan sudah ada pakem Solo, pakem sini gitu ya. Nah maka dari itu saya langsung berbicara sama beliau ya, sama Daeng Tenri yang luar biasa. Alhamdulillah beliau berkenan. Dan memang sebetulan kita lagi di pameran, ini habis pameran Lombok ya. Lombok bertemu, memang sudah direncanakan dari yang kita Solo itu, bicara cuman kebetulan baru sempatnya sekarang gitu ya. Karena beliau ini luar biasa keliling Nusantara, mendatangi empu-empu ya, dan juga para pelestari budaya yang ada di seluruh Nusantara rencananya Deng ya, seperti itu. Nah buat teman-teman yang mungkin di luar Sulawesi ya, yang belum tahu tentang beliau adalah empu Jo ya Bang ya. Bisa dibilang kalau di Jawa ini empu atau pandre ya, Kazana ya. Pandre, penempa besi, yang dimana membuat sebuah bilah pusaka sesuai dengan pakem Sulawesi. Ya terutama karena mungkin memang kan banyak empu-empu dari Jawa nih, cuman dari Sulawesi kita belum mengetahui. Nah, salah satunya ya teman-teman, yang mungkin di Sulawesi banyak, tapi salah satunya beliau. Jadi beliau ini paham mengenai kualitas besi, paham insya Allah mengenai dapur ya Deng ya, dan juga paham tentang rancang bangunnya pusaka-pusaka terutama dari Sulawesi. Nah maka dari itu kita akan membuat nih konten babar tuntas ya, tentang pusaka-pusaka Sulawesi buat sadlur semua yang mungkin rasa ingin tahunya juga lebih ya tentang pusaka-pusaka dari luar Jawa terutama. Nah ini kita sudah menyiapkan ya pusaka-pusakanya, mulai dari kris ya, badik ya, dan juga ada tombaknya Deng ya. Jadi ini full dari Sulawesi Bugis ya. Ya terutama dari Bugis ini banyak teman-teman
Jadi kita akan nanti satu-satu akan membahas mengenai pendapat dari Pusaka-Pusaka Sulawesi dan nama dapurnya, seperti itu ya. Tapi sebelum itu Daeng, saya mau sedikit intermezzo nih, yang dimana saya pernah memang membuat salah satu konten yang membahas mengenai pusaka Sulawesi dengan salah satu kolektor. Tapi beliau itu asli orang Lampung, ya, yang tinggal di Jakarta, gitu, Pulau Wirawan gitu ya. Kalau nggak salah teman-teman bisa lihat kontennya. Memang di situ Daeng, jujur aja ya, kenapa saya pengen bikin konten ini? Karena banyak perdebatan, ya, perdebatan mengenai pusaka Sulawesi, namanya salah, gitu loh, pamornya salah, gitu ya. Dan ininya, wah nama rangkanya gini-gini salah. Nah. Padahal di konten itu, saya kan sebelumnya kan seperti biasa, kita kan diskusi dulu di luar sana ya. Ini namanya apa? Beliau menyebutkan ini gecong, padahal itu luwu, gitu loh, seperti itu. Terus dia bilang, ini pamornya apa Pak? Kurisi, dia bilang gitu kan. Padahal ini mungkin pamornya apa? Gawaca gitu misalnya sebagainya gitu. Makanya itu, saya di situ banyak teman-teman mungkin yang dari Sulawesi, Bugis itu ya. Biasanya ya kontroversi gitu ya. Ya itu mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan karena saya pribadi dengan hadirnya pusaka-pusaka Bugis dan Daeng gitu ya, saya itu pengen belajar tujuannya, makanya saya langsung buatkanlah konten khusus untuk pusaka Bugis terutama gitu ya. Sebelum kemarin juga sempat kita bikin di pameran itu bersama Daeng Mamang ya, itu kita bikin konten pameran pusaka-pusaka Bugis gitu loh, seperti itu. Makanya saya pengen tahu. Dan yang kedua Daeng, saya sempat jadi kontroversi juga mengenai pusaka Bugis yang saya tampilkan di TikTok. Gitu kan, saya cuman punya nih, ya cuman saya kan namanya di TikTok tuh butuh bumbu kontroversi ya, biar view-nya meledak gitu kan. Saya bikin konten gitu tentang pusaka Bugis saya, cuman saya ngambil cerita tentang Arung Pone. Tapi orangnya itu menyangka bahwasannya ini pusaka Arung Pone gitu loh. Nggak masalah Bang. Iya kan, seperti itu. Masalah. Kalau saya pribadi mohon maaf. Arung Pone yang mana ini dulu? Ya kan banyak Arung Pone, mulai dari Raja Bone pertama dengan sampai Raja Bone terakhir itu kan Arung Pone, Bang. Benar, setuju. Kita tidak bisa memastikan bahwa siapa. Namun ketika misalkan kita nih diberikan, abang diberikan keris, si pemiliknya ini dulu menyebutnya bahwa ini dari Arung Pone atau Raja Bone, benar. Itu sah-sah saja ketika kita mengeluarkan statement seperti itu. Setuju. Kita kan tidak tahu, Arung Pone itu punya banyak koleksi loh. Setuju. Ada yang terdata dan ada yang tidak terdata. Yang tidak terdata inilah yang kemungkinan dimiliki oleh keturunan-keturunan Arung Pone. Lalu kemudian dia memindah tangankan ke abang, ya tidak masalah kita menyebutnya Arung Pone. Benar, mungkin karena nggak ada sertifikasi atau itu kan yang zaman sekarang kan ya harus ada bukti jelas gitu ya. Orang tuh kalau nggak ada bukti jelasnya nggak percaya gitu lah. Tapi kan memang nggak ada salah juga karena memang yang pemilik sebelumnya ya bilangnya seperti itu dah gitu ya. Memang saya sedikit tambah bumbu cerita sedikit dan sampai bahkan ada yang inbox saya nih gitu ya. Kamu orang Bugis bukan gitu ya, gitu kan? Kamu so tahu tentang pusaka Bugis ya? Itu kan menurut saya wajar, mungkin karena memang mereka pun punya rasa kebanggaan tentang pusaka Bugis. Itu hal yang wajar. Ya, karena egosentrik kedaerahan. Benar. Egosentrik kedaerahan itu ketika merasa diobok-obok, mereka hanya merasa diobok-obok kebudayaannya, namun belum tentu kita mau berniat mengobok-obok. Kita justru malah niatnya baik karena mau memperkenalkan beginilah sebenarnya keris Bugis, kemewahannya dengan berbagai macam kliniknya, berbagai macam ceritanya. Itu saya rasa kalau saya pribadi kemarin kan melihat dan bahkan ada yang mengadu ke saya. Saya bilang, wah ini bagus karena sesuatu yang kontroversi itu cepat viral. Pusaka kita nanti bisa cepat terkenal. Nah, tantangannya kalian-kalian ini yang di Sulawesi, mana nih suaranya? Nah, itu. Setuju. Itu seharusnya. Setuju. Jangan rahasia-rahasiaan. Benar. Keluarkan statement-statement yang bisa mengangkat pusaka-pusaka yang ada di Sulawesi. Ya, setuju. Jangan lagi bilang, oh enggak boleh nih dibahas, ini harus dibahas. Pokoknya begitulah istilahnya. Nggak bisa. Benar. Karena kita ini butuh keterbukaan informasi. Justru saya tanya ke teman-teman ini, oh bagus Kang Yuda ini dari Niskala Nusantara, itu luar biasa sekali. Karena membantu kita untuk memperkenalkan pusaka-pusaka Sulawesi dengan segala keterbatasannya. Benar. Gitu. Setidaknya kan tujuan saya memang biar teman-teman tahu nih, oh ternyata Sulawesi itu punya pusaka dan bentuknya modelnya seperti ini, kurang lebih. Dulu Mas, dulu yang dikenal itu kan cuman
pusaka Jawa dan luar Jawa. Benar, setuju. Bali gitu ya misalnya, Bali Lombok gitu ya seperti Iya, itu. hanya itu. Bugis enggak, Sulawesi tidak. Bugis Makassar, Mandar, banyak suku di Sulawesi. Ya Bone gitu ya. Bone, Makassar, Luwu, banyak sekali. Banyak sekali, benar, setuju. Jadi luar biasa sekali konten-konten yang abang buat khusus untuk memperkenalkan pusaka-pusaka yang ada di Sulawesi. Ya itu memang tujuan saya kan baik ya, tujuannya kembali lagi, tapi memang ya itulah yang kalau nggak gitu mungkin nggak viral ya kan. Viral, ya. Soalnya yang menontonnya kalau di TikTok saya kayak collection itu yang nontonnya hampir 500.000 ya kan, rata-rata yang nontonnya itu ya dari Sulawesi. Ya, tapi memang ada juga yang support. Mas coba dipelajari lagi ya. Betul. Saya harapkan nanti informasi bagus dia bilang gitu kan, tapi mungkin nama dapurnya salah, nama pamornya salah gitu lah ya. Itu yang saya senang. Kritik yang membangun. Membangun bukan kritik kamu orang mana. Berarti selain orang Sulawesi, kalau saya pemikiran saya ya, kalau sebagai pemikiran pendek, oh berarti selain orang Sulawesi nggak boleh nih punya pusaka Sulawesi gitu ya. Gitu. Saya pemikiran saya seperti itu. Padahal memang kalau dibilang istri saya nih teman-temannya itu saya Bone juga gitu ya. Gitu. Bone Luwu seperti itu. Makanya saya pengen memperkenalkan lah salah satu pusaka dari Trah Bone Luwu atau Sulawesi umumnya seperti itu ya. Nah, Daeng kita lanjut ke pembahasan nih ya. Kita tadi intermezzo ngobrol-ngobrol sedikit keluhan nih ya. Kebetulan alhamdulillah dapat kritik dan saran yang membangun dari Daeng Tendri terus ya. Makanya dari itu nih saya butuh yang seperti itu biar saya bisa semangat lagi nantinya ya. Nah, Daeng ini kita ada beberapa pusaka yang sudah kita siapkan ya. Ini ada pusaka saya pribadi, ada juga dari pusaka Daeng ya, itu yang dibawa, dan ada pusaka teman yang kita pinjam sebagai pembahasan nantinya, seperti itu. Terutama tombaknya nih, sana saya pribadi tombaknya itu, saya masalah tombak itu agak sedikit kurang begitu paham. Nah ini wajib kita ketahui juga, biar teman-teman juga paham, kita sama-sama belajar ya. Karena ini tujuannya bukan untuk menggurui ya, Daeng ya, tapi kita untuk sama-sama belajar agar kita sama-sama bisa tahu tentang budaya Nusantara seperti itu. Nah, dari ini kita enaknya bahas dari badik dulu atau dari kris atau dari tombak dulu? Dari badik dulu. Dari badik. Bagusnya begitu. Ya. Badik dulu. Jadi untuk penentuan nama dalam sebuah bilah badik itu kita sebenarnya berdasarkan rancang bangun reco. Reco lah yang menentukan bentuk sebuah bilah badik. Nah, reco itu berbeda-beda. Misalkan gecong nih. Ya, ini awal ini gecong. Nah, ini gecong. Terus mana? Luwu. Toasi. Oh. Apa ini Luwu ya? Oh ya, Luwu ya. Luwu. Tadi ada badik raja mana tadi? Badik raja ya. Itu. Kayaknya nggak dibawa deh. Nggak dibawa. Nanti kita ya, dibiarkan. Dan ini lapau batang ya. Lampu batang. Lampu batang. Semua punya reco bang. Semua punya reco. Jadi coba boleh ndak abang lihat ambil itu daun itu. Mana ini? Ya daun nipa itu. Oh ya. Kita coba tes dulu kan. Nah ini yang jarang dibahas ini. Daun ini? Ya. Daun itu ambil yang agak panjang. Nih segini cukup? Ya. Ini kita babar tuntas ya teman-teman ya. Tuntas. Jadi ini yang suke-suke ini dijadikan hal dasar juga untuk membawa sebuah bilah pusaka yang baik bang. Tapi tidak mungkin reco itu ukuran. Tidak mungkin ukuran gecong sama dengan lampu batang. Tidak mungkin ukuran lampu batang sama dengan dan lain sebagainya. Jadi kayak misalkan ini nih. Gecong itu umumnya dia kecil. Pendek, pipih. Umumnya sejengkal. Umumnya sejengkal? Ya. Mungkin bisa ditunjukin ya ke ini teman-teman. Nih, jadi gecong itu rata-rata ya umumnya sejengkal. Ya, umumnya sejengkal. Kalau ada yang lebih dari sejengkal itu kurang pakem maksudnya. Modelnya tetap gecong. Tapi istilahnya yang umum yang khusus, pakem ya gitu ya. Pakem yang khusus gecong itu ukurannya kurang lebih sejengkal. Sejengkal. Dan dulu awal munculnya gecong itu terbuat memang dari daun nipah. Daun nipah itu apa, Bang? Kayak apa istilahnya? Apa ya? Yang tumbuhan yang di dekat ini. Di sungai-sungai. Oh, sungai-sungai gitu. Yang biasa juga dipakai begini. Ini kan bukan daun nipah ini kalau tidak salah. Oh, dan kayak buat tirai lah gitu tirai ya. Gitu, ya. Nah, dia tidak tenggelam, Bang. Ada juga gecong yang terbuat dari busa air. Memang dia tidak tenggelam. Aslinya itu cuma terbuat 7. Dan dibuat oleh Pandrela Gecong. Pandrela Gecong. Ada juga yang dibuat oleh Pandre yang di
raja, yang makhluk gaib itu. Iya. Nah dia untuk pengukurannya diukur lagi dulu, diukur dari. Ini teman-teman yang kita lihatin ya, nih teman-teman ya, tuh. Diukur dari sini, lalu kemudian dipaskan di tengah, di ujung. Oh, nggak pakai meter deh? Nggak pakai meter bang. Setelah diukur. Wah ini caranya nih teman-teman dibabar nih. Untuk penentuan rancang bangun ini. Wih. Nah, ini diambil tengahnya lagi bang. Diambil lagi tengahnya. Oh gitu ya? Ya. Diambil tengahnya. Cuman ini bukan daun yang ini, harusnya daun yang agak panjang ya? Panjang. Anggaplah ini ya. Anggap aja gitu ya, ilustrasi. Diukur. Anggaplah tengahnya di sini bang. Setelah diukur, ini namanya Sukareco bang. Sukareco. Ya. Diambillah dari ujung ke ujung. Hitungannya 1. Oh gitu. Kalau Jawa kan bisa pakai jari gini kan ya? 2. Ada juga yang begitu. Oh begitu. Ya. 3. 4. Wah ini. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 pas. 11 pas. Ini ukurannya di tengah 11. Ukurannya lagi dibagi 3 lagi. Di sini kita ukur. Dia diukur bagi 3 lagi. Dia 11 pas tadi dia di tengah. Anggaplah dia ketika dia dibagi 3. Ini mohon maaf ini karena harusnya dia pakai daun nipah. Daun nipah ya. Ini anggap aja ilustrasi ya teman-teman ya. Ilustrasi. Diambil dari sini. Diukur lagi dari ujung per ujung. Tadi kan 11 pas. Jadi di tengah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 11 ke 14 itu pasti gecong. Oh gitu. Ya. Jadi ditambah tuh 11. Semua gecong, baik itu panjang maupun pendek, ketika dia diukur pasti 11 antara 11 ukurannya ke 14. Ada yang 11 13, ada yang 11 12. Oh itu untuk mengukur keasliannya gecong. Ukuran gecong? Iya, rancang bangunnya. Oh, rancang bangunnya. Rancang bangunlah yang menentukan penamaan pada sebuah benda. Benar. Nah, kita ukur lagi. Karena tidak mungkin sama ukurannya gecong dengan toasi nih. Benar. Coba kita ukur toasi. Ya. Ini mungkin kita ilustrasikan 2 pusaka ya teman-teman ya. 2 pusaka dari ini. Ya, karena banyak nanti gini ngukurnya sejam buat ngukur doang. Nah ini paling dicari sebenarnya bang. Oh gitu. Saya nggak pernah review yang begini. Oh nih, jadi ini pertama kalinya saya review. Ini teknik tradisional untuk mengukur ya? Iya, untuk mengukur dan menentukan nama pusaka. Pusakanya. Wah. Kadang juga ada orang yang mengambil dasar ukuran seperti ini untuk cocok tidaknya di bawah. Iya, benar. Iya. Nah ini soalnya kan mungkin yang di era modern ini udah jarang yang menggunakan ini Deng ya, gitu. Jadi udah punya dibawa aja gitu ya. Disembunyi, dirahasiakan bang. Oh gitu. Ya, ukuran-ukuran itu dirahasiakan karena memang ada ukuran yang baik dan tidak. Ya. Kalau ini toasi, ukurannya ya enggak apa-apa teman-teman penasaran, enggak usah badi raja ya diukur. Cukup toasi sama gecong saja. Iya. Karena panjang banget teman-teman. Karena panjang sekali. Kalau toasi ukurannya itu apalagi kawali ini loh panjang capek ya. 1 ya. 2 3 4 5 6
7, 8. 8. Ya. Ini 8 ini. Tadi kan 11 ke 14. 8 ke mana ini? Oh, ini dilipat tengahnya ya? 3. Oh, lipat 3. Ya. Kadang Lipat juga 3. ada yang ukur sampai di ujung. Lipat 3. Jadi ini teknik rahasianya untuk pusaka yang dimana cocok atau tidaknya ya, untuk dibawa atau mungkin untuk dan sebagainya, teman-teman. Anggaplah di sini ya. Ini cepat-cepat kita. Ya, cepat-cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya. Tadi berapa tadi awalnya? Tadi 8. 8 ke 10. 8 ke Berarti 10. 8 ke 10 itu toasi. Toasi. Gecong kan tidak? Ya, decong tadi 11 ke 14. 14. Nah, itu. Nggak mungkin reco toasi sama dengan gecong. Benar. Dengan menggunakan teknik apapun. Mau dia Iya. gajah gantung, mau dia teknik apapun segala macam. Kalau bentuknya toasi, pasti reconya antara sekian dan sekian. Oh, ya. 8 ke 10, 8, 10. 7 ke 10, ataukah ini 11 ke sekian. Sekian. Nggak mungkin dia masuk reconya ini ke sini, nggak mungkin. Nah, Itu penamaan. Raja pun juga demikian. Pasti beda dengan toasi, pasti beda dengan gecong. nah, karena kalau kita ukur semua ini terpanjang ya. Nanti makanya. ini bang, ada lagi. Dipotong-potong tadi itu ukurannya. Dikasih iya? melawan dia. Oh, gitu. Potong-potong tadi itu. Oh, Ada iya. panjang lah penjelasannya. Panjang penjelasannya. Nanti mungkin kalau mau babar lengkap bisa langsung bertemu dengan ini ya. Nah, bisa. Ngobrol-ngobrol langsung gitu ya. Nah, ini kita mungkin bahas tentang bentuknya, Deng ya. Ya. Nah, ini terutama nih, izin Deng ya. Ya, siap. Ya. Nah, ini bentuk gecong itu, teman-teman ya. Nah, modelannya seperti ini, teman-teman ya. Berarti kurang lebih sejengkal, teman-teman ya. Dan dia tuh agak sedikit ini ya, apa tuh? Ke bawah gitu yang gayot kalau kata orang Sunda tuh apa ya? Berperut dia. Berperut, ya benar. Ya. Tuh. Ini namanya leher. Ini leher kan, cingkelong namanya ini. Leher turun ke bawah. Hampir mirip dengan raja, hampir mirip dengan toasi. Benar. Cuman dia lebih kecil. Lebih kecil. Versi kecilnya. Dan inilah gecong ini yang dijadikan badi petarung. Badi petarung. Sarung dalam sarung. Oh ya, tarung sarung itu dari sana ya, Bugis ya? Iya, Bugis Makassar lah. Bugis Makassar. Teman-teman, jadinya model seperti ini namanya gecong ya. Jadi yang kecil-kecil sebutannya gecong. Dan gecong tersendiri asal dari mana, Deng? Terbalik, Bang. Hah? Terbalik. Oh iya, sorry. Nah, asalnya dari Bugis. dari Bugis ya. Jadinya nah, teman-teman ini asal langsung dari Bugis ya. Kita buka dulu aja Deng biar kelihatan semua ya. Tuh. Ya. Dan ini kita review yang ini ya. Mungkin ini dari apa namanya? Toasi. Toasi izin, Deng ya. Toasi, ya. Kalau ini hasil karya sendiri, Deng ya? Ya, karya saya. Oh, ini karyanya beliau, teman-teman. Toasi, hasil karya dari Pandre Daeng atau Empuk Daeng nih ya. Empuk Daeng Tendri ya, luar biasa. Handle-nya masuknya kategori tanduk ya. Tanduk bule ya. Dan ini perak. Ya. Kayunya kayu apa, Deng ini? Dia kayu endemik Bone. Kayu endemik Bone. Dia namanya kayu upang. Hanya ada di desa Lapa Upang namanya. Lapa Upang di Bone. Di Bone. Di Bone. Nggak ada di daerah lain, Bang. Ya, mungkin kalau teman-teman nggak tahu mirip seperti kayu terbalu ya, atau mungkin kayu kelengkeng misalnya Kalau seperti dia itu. digerinda kayak berasap dia. Oh, keras Sangat ya. keras, mirip kekerasannya kayu hitam. Oh. Kayu ini. Ya. Oh, iya. Jadi teman-teman ya. Izin buka, Deng ya. Silakan, Bang. Ya, istimewa. Jadi ini yang dinamakan Toasi. toasi. Ya. Ya. Toasi itu bentuknya memang kalau mungkin versi kecil lah, Ya. gecong ya, izin Deng ya. Ya. Tuh. Tapi dia agak lurus di leher ini. Agak lurus di Dia leher. lurus, besar perut. Oh, perut. Kalau raja agak naik sedikit dikit, ke langsung atas, turun. perut. Raja justru lebih raja yang lebih mirip dengan gecong. Oh, mirip. Iya. Wah. Raja versi besarnya gecong lah istilahnya. Oh iya. Dan ini saya melihat keantikan loh, Deng. Dari ini mungkin kalau nama pamornya apa sebutannya? Ini gamaca. Ada. Ada. Maca. Kalau yang di sini kurisi, terus yang ini rakapeng, terus yang ini urut tuo, Udah tua. terus di sini ada kayak semacam kuribojo begitu. Nah, katanya kalau ada udah tua atau ulang-ulang ya, saya? Ulang-pulang. Ulang-pulang gitu ya. Ini itu konon katanya berasal dari emas putih, Deng, sebutannya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Intinya ada pasang, ada pesan dari leluhur dulu. Namogi simpe-simpe mi.
namogi pisau-pisau mi, namogi paku-paku mi. Artinya biar silet, biar pisau-pisau biasa atau kapaku. Nah rekong kasih sisi nah. Sisi itu dianggap karoma. Nah rekong kasih sisi nah taroi. Artinya simpan. Kenapa leluhur kita dulu mengatakan begitu? Karena ada sebuah karoma yang baik. Karoma yang baik itu ada bahan material terbaik di dalamnya. Jadi tidak dianggaplah sempurna sebuah bila pusaka ketika tidak ada salah satunya itu. Berapa kali saya melihat naskah-naskah lontara, lalu kemudian saya telusuri, pelajari betul, curhatan pamor yang seperti ini namanya. Tapi selalu saja ada ulang-pulang, urat dua batu lapa atau salah satunya. Barulah dia dianggap sempurna. Nah kalau dia diilmiahkan, ada kandungan seperti itu tadi, ada kayak semacam emas putih lah bahasa umumnya. Tapi ada kandungan rhodiumnya. Ya, rhodium. Rhodium itu jauh lebih mahal daripada emas. Jadi rhodium ini harganya kalau sekarang itu per gram itu 5 sampai 15 juta per gram. Mahal. Betapa pintarnya leluhur kita di Sulawesi membabar atau istilahnya menaksasi sebuah logam. Loh kok bisa logam ini bisa dibaca? Mereka kan tidak punya, teknologi yang udah canggih seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Makanya ini yang ada ulang-pulengnya atau bisa dibilang urat tua ya. Urat tuanya ini bisa dibilang kategori super. Tiban. Iya. Tapi kategorinya udah sangat super. Apalagi kalau kayak macam ini kan dia tercipta dengan sendirinya, tapi tulisannya mim, ha, mim, dal, terus kayak Allah. Seperti lafaz ya? Iya, seperti lafaz. Nah, makanya ini lah tercipta secara alami deh. Tercipta secara alami. Wow, ini toasi ya dari. Padahal dia baru, Bang. Iya, buatan baru ya. Selama ini mencintai hanya barang-barang tua, Bang. Iya. Tapi cuman barunya sebenarnya semua 100% tua. Iyalah. Karena kan besi itu kan nggak ada yang muda ya, semua besi kan tua. Memang garapnya baru gitu ya, seperti itu. Umur besi itu kan satu kali diciptakan oleh Tuhan. Benar, setuju teman-teman ya. Ini istimewa nih, Deng. Kalau memangnya mungkin yang seperti ini, Deng, harganya berapa, Deng, kalau di sana? Aduh. Bisa ada di atas 30? Variatif. Tapi istilahnya kalau khusus untuk ini kemarin dia di mahar 25 juta. Iya. Wow. Ya mantap teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang nggak paham melihatnya badik paling 5.000 gitu ya, ya. Soalnya kan memang ada aksesoris ya yang kalau kita nggak salah tuh di Shopee atau di online shop lah, itu emang ada gecong-gecong ya kayak lu itu di harga 500 ribuan. Kan itu masuknya aksesoris dan di luar pakem. Seperti itu. Pengerjaannya lama, Bang. Benar. Hampir setahun dia. Hampir setahun. Nah, mungkin kalau yang di aksesoris itu ya mungkin ya bajanya pun biasa gitu ya. Gitu kan, apalagi kan kalau harganya 500 pasti kan bahannya pun murah ya, Deng ya. Seperti itu. Karena tujuannya untuk aksesoris, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini aja 25 juta, teman-teman. Dan dia parenting, Bang. Parenting. Tangkis istilahnya. Beda pomor sebelah dengan sebelah. Terus tidak ada yang tembus, tapi ringan, Bang. Ringan, benar. Setuju. Ini kalau yang nggak paham mungkin nyakanya ini sepuh ya. Karena kan kita pun yang dari luar Jawa ya ngelihatnya bentuknya ini sepuh gitu loh. Memang dia sepuh kelihatan dari tekstur. Kalau di Sulawesi kan tidak ada standar sepuh, Pak. Benar. Standar sepuhnya kita di Sulawesi yang pertama berdasarkan tekstur, yang kedua berdasarkan warna, yang ketiga berdasarkan rancang bangun. Rancang bangun yang sepuh itu seperti ini. Rancang bangun warna yang sepuh itu seperti ini. Tekstur yang sepuh seperti ini. Ketika semua terpenuhi, maka orang pasti. Untung saya jujur bahwa ini karya saya. Seandainya saya tidak jujur bahwa ini bukan karya saya, orang-orang akan mengatakan bahwa ini sepuh. Sepuh pasti. Akhirnya saya tercap, pintar menuakan. Padahal tidak, kita tidak menuakan, tapi kita mengerjakan pusaka ini dengan lelaku-lelaku yang betul-betul sesuai dengan pakem. Sesuai dengan pakem dan cara tradisional ya. Sesuai dengan anjuran leluhur ya. Iya, karena kan istilahnya baca-baca atau mantra-mantra dari Nabi Daud itu sampai sekarang, Bang. Itu sama aja, Bang. Sama ya? Sama, cuman penyebutannya yang berbeda. Di Jawa menyebut dengan bahasa Jawa, di Bugis menyebutnya dengan bahasa Bugis, di Bali Lombok menyebutnya dengan bahasa mereka masing-masing, tapi esensinya sama. Yang berbeda itu hanya peralatan, Bang. Setuju. Peralatan yang kita gunakan di Kekinian itu adalah peralatan modern. Peralatan yang dulu digunakan pada masa lampau juga peralatan modern, Bang. Modern di masa itu. Benar. Tidak mungkin orang-orang empu-empu terdahulu menggunakan peralatan tradisional di masanya. Tidak mungkin. Setuju. Pasti dia akan menggunakan peralatan modern untuk menciptakan pamor dan bentuk dan karya cipta yang spektakuler pastinya. Setuju.
Nah dari sini mungkin teman-teman udah bisa ambil kesimpulan ya bahwasannya pusaka baru itu berarti pusaka biasa. Ya, bukan. Tapi bisa dibilang memang tetap masih ada unsur doanya juga ya. Ya, betul. Tergantung siapa yang membuatnya. Betul. Ya dan tujuannya apa nih Itu gitu apa? seperti itu. Karena segala sesuatu kan inna bin niat ya, Deng. Betul, betul. Karena niatnya untuk kebaikan ya insya Allah baik. Tapi kalau untuk niatnya kejahatan ya pasti akan nggak baik juga ya. Betul. Seperti itu. Maka ini luar biasa ya, kita buka dulu aja. Siap. Ya biar kelihatan. Nah ini kita ada pusaka nih ya dari Luwu. Niskala nih ya. Nah ini dari Niskala. Nah, mungkin bisa direview oleh Daeng sekalian. Ini badi luwu. Dulu itu ya. Ya, ini badi luwu. Ya. Dia kalau di ini tadi diukur kemungkinan dia 99 99. ukurannya. Ya. Kemungkinan besar atau Ya. 9 berapa istilahnya. Intinya enggak mungkin sama dengan ini. Pasti nggak akan sama dengan Toasi ya. Nggak bakalan sama. Terus kalau dari segi bahan, ini menggunakan bahan meteorit luwu. Meteorit Luwu. Ya, meteorit luwu kalau bahasa kerennya lah. Karena luwu itu kan paling banyak dihujani oleh meteor. Pasti. Terus di era Majapahit itu ada kitab yang dibuat oleh Empu Prapanca, namanya apa namanya, Negara Kertagama. Di situ memang dari dulu, dari era Majapahit dan bahkan sebelumnya itu diekspor besar-besar bahan dari sana. Iya, soalnya kan dinamakan Sulawesi, jadi artinya pulau besi. Pulau besi. Ya. Sula artinya pulau, Wesi artinya besi. Selebes, sele besi. Kata Belanda selebes, tapi kalau kita sele besi. Sela besi. Yang artinya sela-sela besi. Sela-sela Memang besi. kaya kan mineral besi. Benar. Sampai sekarang pun kandungan nikelnya itu ya, Terbaik di seluruh dunia. Pak. terbaik seluruh dunia, teman-teman. Jadi Indonesia sama Thailand selalu berebut ini. Nikel. Juara satunya. Ya, Tapi paling sering juara satu itu Sulawesi. Sulawesi melalui PT Vale. Setuju, setuju. Melalui PT Vale itu posisinya ada di Luwu Timur. Dia di Sorowako. Sorowako ya. Nah, di Sorowako inilah ada danau terdalam, Bang. Sayang kalau Abang nggak ke sana. Wah, Danau terdalam di Asia. di Luwu itu. Iya. Wah, nanti kalau pulang Dan di kampung situ, nggak Bang, boleh tuh. kalau kita snorkeling, kita bisa menemukan besi-besi zaman dulu. Dan ada slek pembakaran penempa-penempa dulu, Bang. Oh, keren di sana. Dan banyak ikan-ikan endemiknya. Oh, endemik LCC itu. Iya, air laut, ikan laut yang ke situ. Karena dia sudah tawar nih. Benar-benar. Dia bisa hidup di air tawar. Endemik dia. Endemik ya. Iya. Dan di situ ada kandungan Logam terbaik dunia. logam terbaik di dunia. Mungkin nanti kita ke sana nih. Inilah salah satu kandungan besi-besi dari sana. Dari Luwu ya. Luwu, termasuk rancang bangunnya. Benar. Nah, ini namanya lekuase. Likuase, pamornya. Ya, lekuase artinya lekukan padi. Iya. Lakukan padi itu, filosofi padi apa? Padi itu semakin berisi, semakin menunduk. ya semakin tinggi, semakin berisi, semakin menunduk. Benar. Dengan membawa sebelah badik, maka kita akan selalu tidak sombong lah. Sombong, sopan ya, sopan santun, ada keramanya gitu ya. Terus di sini ada sambang istilahnya. Sambang itu filosofinya itu menghalau bala. Mau penolak bala ya? Ya, jadi dia ketika ada ini dianggap bala kan. Kalau misalkan ada bala yang mau masuk, maka dia disambang, tidak pergi ke kita. Oh. Nah, terus di sini ada Kuribojo. Kuribojo. Kuribojo ini dia filosofinya seafood. Seafood itu yang selalu dilewati pasti berair. Keong gitu ya, keong ya. Pasti berair. Iya benar. Selalu subur tanah yang selalu dilewati. Benar, setuju. Jadi kita yang memiliki Luwu ini ketika datang ke sebuah tempat memakmurkan tempat-tempat yang kita lewati seperti Niskala lah. Waduh. Membantu teman-teman Amin. untuk memasarkan produk-produknya, membantu teman-teman untuk mengangkat kebudayaan setiap daerah nih. Benar. Jauhkan dari Bogor ke Solo. Siapa yang mau biayain Niskala Bat? Nggak ada. Dari hati, Pak. Dari hati, ikhlas tulus. Ya, tapi kan kita tetap harus mengangkat nilai-nilai kearifan lokal budaya kita. Terus ya siapa yang membayar kita? Ya salah satunya ya membabar dan memperkenalkan budaya-budaya kita dan membantu teman-teman di luar sana yang supaya kalian tidak kehilangan identitas lah istilahnya. Ya benar, setuju. Supaya teman-teman tidak kehilangan identitas, memberikan produk-produk yang terbaik sesuai dengan apa kebutuhannya teman-teman. Kebutuhannya, setuju. Seperti itu. Nah, di dalam simbol-simbol yang ada pada bila badik ini, kalau dalam Islam ini yang disebut tafaul. Tafaul. Ya, doa-doa yang berbentuk simbol.
seluruh agama memiliki simbol tafaul, Bang. Benar. Di masjid, di wihara, di gereja ada simbol tafaulnya. Semua agama itu yang memiliki tempat ibadah pasti ada simbol tafaul. Ada simbol tafaul ya. Ada yang memiliki. Kalau di masjid itu paling banyak yang saya temukan bintang Daud nih. Bintang Daud, Nah, setuju. kita kalau dapat bintang, kan saya pernah dapat di Badik ada simbol bintang Daud. Langsung dia bilang, "Wang, kok itu ada simbol bintang Daud?" Bilang, "Iya, Yahudi itu." Wih, nggak bagus itu, Badik. Oh, jangan. Kita itu mengimani Nabi Daud. Ya. Itu perintah. Kita harus mengimani Nabi Daud. Jadi artinya kita lebih Yahudi daripada Yahudi itu sendiri. Ya, benar. Karena kan Yahudi yang sekarang kan bukan Yahudi asli. Bukan. Itu Yahudi, ya Yahudi pendatang lah bahasanya ya. Karena Yahudi itu suku sebenarnya kan, seperti itu. Dan istilahnya semua kepercayaan dahulu kala kan Allah yang turun. Benar, setuju. Dan nabi-nabinya itu Allah yang memberikan. Setuju. Nah, kepercayaan inilah yang kemudian menjadi simbol adat. Simbol-simbol adat inilah yang kemudian diterapkan ke dalam sebuah bilah misi salah satunya. Mantap. Ini salah satunya, Bang. Dan ini yang menjadi doa-doa yang berbentuk simbol. Dalam Islam itulah yang disebut tafaul. Tafaul. Kata Imam Besar Masjid Istiqlal, tidak ada Menteri Agama sekarang, Bang. Prof. Nasruddin Umar, tidak ada benda di dunia ini yang tidak memiliki jiwa. Setuju. Semua bertasbih kepada Allah. Setuju. Sesuai dengan tujuannya apa dia diciptakan di dunia. Setuju. Dan semua itu terhubung dengan law of attraction, hukum sebab akibat. Berakibat. Nah, ada yang terjadi di dunia bukan karena sebab akibat. Nah, simbol-simbol inilah yang kemudian memiliki kekuatan. Benar. Karena Allah. Benar. Karena Allah. Dan ini dijaga oleh malaikat. Malaikat ini bertasbih kepada Allah sesuai dengan apa tujuannya diciptakan. Setuju. Besi luwu yang seperti ini lebih kepada arah ma'rifatullah. Karena filosofinya itu tadi, Bang. Ada lekuase, ada sambang sebagai perlindungan, ada kuribojo sebagai simbol kesuburan. Biar teman-teman lihat, biar teman-teman lihat sini. Nah, ini aja pusakanya ya. Gitu. Ada lekuase kan, terus ada sambangnya, gitu. ada kuribojo sebagai simbol kesuburan dan ketekunan. Setuju. Ada rakapeng juga simbol kesuburan. Iya. Rakapeng itu terbagi lagi. Ada rakapeng suku bibir atau suku lidah, ada rakapeng suku ketiak, ada rakapeng suku kelamin. Wah. Nah ini banyak banget ya ternyata ya. Iya, tapi itu kan representatif, Bang. Representatif, benar. Representatif maksud saya keterwakilan dari alam sekitar. Benar. Kenapa dikatakan suku bibir atau suku lidah? Agar orang tidak masobe mak bicara. Iya, sembarang ngomong ya. Betul. Kenapa dikatakan suku ketiak atau sioting-oting yang ada di rakapnya sepotong-sepotong itu? Itu agar kita bisa saling merangkul. Kenapa dikatakan suku kelamin? Nah ini yang parah. Wah. Karena masa mau disepuh langsung ke kelamin? Nggak mungkin lah. Itu representatif. Jadi dia kenapa dikatakan suku kelamin? Agar kita tidak berbuat maksiat. Oh, iya. Simbol-simbol yang ada pada sebuah bilah Badik. Makanya orang-orang Bugis dahulu kali itu menyebutnya bahwa yaitu kawalimuna edaimu. Artinya badikmu itu adalah kakakmu. Kakak itu membimbing kita, membimbing kita ke arah yang benar. Yang benar, setuju. Dan kalau ketika dikaitkan dengan ayat-ayat suci, ada surah dalam Al-Hadid yang menyebutkan namanya surah Al-Hadid. Dalam Al-Quran itu yang menyebutkan wasalna hadida fihi basun sadidu wa manafi'u linnas wal ya'lamallahu anhu wa rasuluhu. Bahasa Bugisnya dulu ini, Bang. Engka besi kurusani boleh botil langit. Nonor dunia partiwi. Matupu macekin kumakutu matompok bulu api jepunganna dewata sebuai nabatarat. Dalam artian bahasa Indonesia, kami turunkan besi ke bumi, kata Allah ini. Bukan kata Nabi, bukan kata siapa. Kami turunkan besi ke bumi memiliki kekuatan yang banyak manfaat, atau memiliki kekuatan yang dahsyat. Itu dipergunakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya agar manusia itu bisa percaya siapa penciptanya dan siapa utusan-utusannya Allah. Jadi besi ini memang memiliki banyak manfaat. Mau diarahkan ke arah yang jelek, ke arah yang baik, itu semua bisa, Pak. Tergantung niatan tadi ya. Niatan tadi. Setuju. Maka dari itulah orang-orang dulu menjadikan besi itu sebagai simbol prestise. Kita di Bugis itu menjadikan besi-besi ini sebagai simbol prestise.
mau dibuat apa ini? Saya mau bertarung nih. Ya. Saya buat besi khusus untuk bertarung. Titipkan harapan kepada Pandring. Ya. Saya mau buat untuk bercocok tanam. Saya mau buat untuk pemerintahan. Itulah yang kemudian doa-doa itu dititipkan kepada sebuah bila besi ritual. Kalau kita menyebutnya simak. Simak atau jimat. Oh. Jadi jimat itu tuh bukan musyrik, Bang. Benar. Karena yang musyrik itu ketika kita tidak punya dasar law of attraction itu, hukum sebab akibatnya tidak memahami tadi itu. Ya, dari benar. awal tidak memahami itu, pasti. Ya. Contoh misalkan, kenapa saya mencium hajar aswad, Bang? Itu kan batu, Bang. Batu, benar. Cara ini berhala misalnya, berhala ya. Berhala. Kenapa saya harus mengelilinginya, Bang? Benar, setuju. Itu karena dilakukan oleh Rasul. Rasul. Simbol-simbol terpaul Rasul melakukan enggak? Lakukan. Lakukan, Bang. Iyalah. Pedang melakukan enggak? Lakukan. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menyimpan pedang di rumahnya dengan niat membela agamanya, maka pahala mati syahid ada padanya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari segala ilmu kan bermakrifat, mengenal, Pak. Benar. Terus ketika besi ini saya niatkan untuk seperti itu, ini bisa saya bisa, meskipun saya sakit mati ataukah mati di jalan atau apa, tetap hitungannya makrifat. Makrifat dan syahid ya, syahid ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, dan semua agama membahas tentang besi. Nah, di dalam seluruh kitab membahas tentang kebaikan-kebaikan besi. Besi, setuju. Makanya besi itu memang di beberapa kitab pasti ada ya, pasti penyebutannya ada. Pasti ada. Cuma dengan bahasa yang berbeda-beda. Iya. Seperti itu, teman-teman. Makanya cara tidak langsung, ini baru 3 pusaka dibabar oleh Daeng Tenri ya, yang luar biasa ini. Karena satu pusaka itu kalau dari pandangan seorang penempa gitu, seorang yang memiliki paham yang sangat mendalam atau paham spiritual yang mencintai tentang sebuah tosan aji, bukan hanya dari fisiknya saja, tapi memang dari prosesnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang harus kita pahami sebelum kita menjudge. Intinya seperti itu. Betul. Ya, sebelum kita menjudge kita harus pahami dulu. Kalau sudah paham, terserah deh gitu ya. Punya pemahaman apa terserah. Tapi besi akan berbicara sendiri. Benar. Jadi ketika misalkan ingin memiliki sebuah bila besi, pelajari dulu itu material. Setuju. Pelajari dan lain sebagainya lah. Aha. Jangan bagaimana dan bagaimana. Ataukah boleh mempelajari, minta bertanyalah sama teman-teman Laskala. Nah, bertanya sama Kang Yuda. Ya. Kang Yuda ketika misalkan tidak tahu kan pasti Kang Yuda bilang, oh saya tidak tahu, Pak. Iya, benar. Pasti begitu, tidak mungkin pasti. Kita sota-sota. Nggak mungkin saya. Nggak mungkin. Nah, kita saling berbagi. Saya ketika tidak mengetahui pusaka-pusaka Jawa, saya bertanya di Kang Yuda. Pak Kang Yuda pun juga demikian, karena kita saling terkoneksi. Saling terkoneksi, seperti itu. Itu yang dinamakan diskusi dan sharing ya. Sharing. Jadi tidak ada saling menggurui dan tidak ada saling so tahu dan tidak ada merasa paling senior nih gue nih. Ada. Gue tahu semuanya nih. Gitu dalam kebudayaan itu, Bang, tidak ada guru, tidak ada murid. Benar, setuju. Yang ada itu sahabat, Bang. Sahabat. Sama seperti agama. Rasul ada enggak muridnya? Ya, enggak ada. Enggak ada, yang ada sahabat. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Jadi dalam budaya pun juga demikian. Kamu baru, enggak boleh kamu membabar tentang sebuah bila pusakawan. Nggak bisa ya. Ada istilah dalam Bugis yang mengatakan silalo tesidapi. Tua belum tentu paham, muda belum tentu tidak mengerti. Nah, setuju, itu saya setuju sekali. Apalagi ketika kita jalan, Bang. Kita mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan yang lain. Dan seluruh pengalaman-pengalaman itu benar pada ranahnya, Bang. Setuju. Kalau ingin mendapatkan paham yang paling benar, pertemukanlah paham itu tanpa urat. Istilahnya tanpa urat. Tanpa urat, tanpa inilah aspal dingin lah gitu ya. Katanya bilang, oh enggak apa-apa, tapi kan merah mukamu. Artinya marah ini. Marah, jadi. Nah, artinya pertemukan paham itu dengan kepala dingin. Mana paham yang paling mendekati hal yang paling ilmiah, itulah paham yang paling benar. Nah, kita harus menerima, Pak. Menerima, gitu. Paham yang benar itu harus menerima. Dan yang memang tidak sepaham pun yang nggak usah mencela gitu ya. Tidak boleh mencela dan saling menjatuhkan. Karena itu kan pahamnya seseorang, kita nggak bisa atur. Gitu, tidak bisa atur, jadinya ya udah nafsi-nafsi. Ya masing-masing gitu ya. Untuk mau agamamu, untuk agamaku, bahasa seperti itu ya. Lakum dinukum wali adin. Nah, itu masuk juga tuh ya. Nah, ini jadi bahas lu itu memang kalau kita dari segi unsurnya rata-rata lu itu memang dijadikan untuk alat perkakas dan perang ya, Deng ya? Perang, terus arahnya ke marifatullah. Marifatullah, gitu loh, seperti itu. Spiritual lah istilahnya. Spiritual. Nah, itu dia ya. Jadi 3 pusaka nih sudah kita jelas. Yang penting teman-teman tahu nih tentang pusaka Bugis, Luwu seperti ini, Toasi seperti ini gitu ya. Terus Gicong seperti ini. Dan ini satu lagi ya, Deng ya. Ada Badik apa nih? Maksudnya? Makassar. Makassar ya.
Lapo Batang Lompo ya? batang. Lapo Batang. Itu sebetulnya gimana? Lompo batang. Lompo. Batang itu artinya besar perut, Bang. Iya. Abang gemuk. besar perutnya enggak? Gemuk. Ya, nih. artinya besar perut itu ini perutnya. Buncit kalau saya. Gitu ya. Nah, Lompo Batang itu dia juga merupakan salah satu badik Makassar yang istilahnya badik untuk bertarung, Bang. Oh, bertarung juga lebih ya. efektif lagi, Bang. Jadi cara pegangnya nih memang untuk silat. Wah, wush. Jarak dekat dah ya. Saya sedikit, tapi saya bukan pesilat, Bang. Wah. Ini jarak dekat maksudnya ya, teman-teman ya. Jarak dekat, jadi dia tarung jarak dekat dan efektif, Bang. Coba kalau saya begini, mau nyerang dari mana kira-kira? Setuju. Dari samping kena ini, dari depan kena ini, Iya. dari kena lagi. Iya, benar. Dan kalau orang kebal kena lagi nih. Iya, benar. Kayu enggak ada orang kebal, Bang. di Benar, kayu. Jadi benar. istilahnya badi-badi Makassar itu memang badi-badi pilihan, Bang. Beri pilihan. Wah, jadi antara Bugis dan Makassar itu beda. Ya, beda. Beda gitu ya. Namun Makassar dan Bugis itu dipersatukan melalui jalur pernikahan. Jalur pernikahan. Karena kan duluan Sultan Hasanuddin tuh di Makassar ya. Ya. Kalau dari Bone, Luwu, Warung Pelaka gitu ya, seperti itu. Lain juga. Tapi juga. semua sekeluarga. Benar. Semua Intinya keluarga. satu saudara Ya. yang cuma memang memiliki masing-masing Wilayah otoritas masing-masing. pemerintahannya seperti itu ya. Semuanya hebat teman-teman ya. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih waduh ini nggak kuat atau yang sebagainya. Itulah gunanya Jadi persatuan. dulu pernah menguasai Jazirah Sulawesi. Di masanya Makassar pernah menguasai seluruh Jazirah Sulawesi. Di masanya Bone pun juga demikian. Sama. Sekarang Indonesia kita nih. Indonesia. Harusnya bersatu. Iya, bersatu. Jadi tidak ada masa lalu yang kurang baik ya itu. Itu leluhur kita ya. Mereka bertikai karena ideologi yang berbeda. Benar, ideologi. Nah, itu makanya kalau kita sebagai anak keturunannya jangan sampai ada ideologi terus kita bertikai. Betul. Dan sampai bahkan malah saling menjatuhkan. Betul. Itu nggak baik, yang disebutlah itu sebagai perpecahan gitu ya. Maka dari itu ini dari pusaka ini pun sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwasannya kita tuh harus bersatu. Ya, betul. Teguh dan memiliki gegaman atau ageman. Betul. Nah, di saat kita punya gegaman, kita punya prinsip. Betul. Di saat kita punya prinsip, kita akan menjadi orang yang memahami tentang luasnya semesta, luasnya dunia, dan luasnya semua manusia yang ada di dunia ini, teman-teman. Jadi tidak ada saling menjudge gitu loh, ya. Gegam lah gitu. Jadi pegang prinsipmu Ya, seperti itu. Tapi jangan, kalau memang ada pendapat lain, kita harus terima. Ya. Itulah indahnya perbedaan. Betul. Ya, seperti itu teman-teman. Saling toleransi dan sebagainya. Betul. Nah, jadi kalau untuk badik khas dari Sulawesi ini kebetulan cuma ada 4, Deng. Sebagian sudah dibabar. Sebagian tapi masih dibabar. banyak, ada beberapa. Yang belum dibabar apa, Deng? Kayak Salapu, Salapu. Kiri, Oh, Salapu itu dari Sulawesi? Ya. Yang agak luk itu ya? Nggak salah ya? Salapu gitu. Singkiri, Sondri. Raja tadi ya? Raja, Badi Raja, terus Kaleo. Banyak, Bang. Dan pamornya pun banyak. Ada kursi bintang ya, ada Cindako, Cindako. ada TBT, ada banyak. Nanti mungkin ya saya cuma bisa berdoa semoga nanti ada buku literasi pusaka dan nama dapur pamor dari Sulawesi nih. Ya, ada. Ya semoga ya. Jadi biar kita setidaknya bisa belajar sedikit, Deng. Kita bisa belajar sedikit yang ada gambarnya itu kan. Oh ini masuknya kursi bintang. Ya, sebenarnya ada, Bang. ini, Namanya penulisnya itu Tendriewa. Tendriewa. Ya, Tendriewa itu termasuk saya salah satu narasumbernya di situ. Oh ya. Sudah tidak cetak lagi. Tidak cetak Tapi lagi. kayaknya sepertinya sudah mau cetak lagi. Nah ini harus dicetak lagi nih kayaknya, Daeng ya, biar atau mungkin Daeng nanti hasil perjalanannya dirangkum lah gitu ya. Sekalian ada tambahan yang kita tahu ini dapurnya ini. Ya jadi kita biar sama-sama bisa belajar seperti itu ya. Luar biasa ini, makanya nanti akan ini kita bahas badik. Nanti kita lanjut ke kris ya teman-teman ya. Jadi ntar di part 2-nya kita akan bahas tentang kris. Nah karena kris ini juga bagian dari senjata atau bisa dibilang pusaka dari Sulawesi. Yang dulunya memang bisa dibilang ini adalah pusaka dari para pemegangnya itu raja-raja sampai kasta biasa ya. Orang biasa pun punya kris. Ya bukan hanya di Jawa saja ya, tapi di Sulawesi pun sama kris gitu ya. Nanti kita akan bahas di part 2.